Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Thumma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur adalah merupakan ungkapan yang paling dicintai oleh Allah. Allah berkenan menambah kebaikan-kebaikan dunia kita. Allah pula berkenan mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semua. Demikian juga dengan mengucapkan salawat dan salam, mengikuti tuntunan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada pagi hari ini masih membahas tentang surat Ar-Rum. Insya Allah dari ayat 17 sampai dengan ayat 36. Kita awali dari ayat 17 dan ayat 18. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyaw wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah di waktu petang hari maupun di waktu pagi hari. Bagi Allah lah segala puji. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah di waktu malam ataukah di waktu zuhur. Dua ayat ini adalah ayat tentang tasbih Allah fi jami'il awqat, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Perintah kita bertasbih, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh waktu-waktu yang Allah anugerahkan untuk kita. 5 waktu inilah yang dikhususkan, diutamakan oleh Allah untuk banyak bertasbih, banyak memuji, mengagungkan Allah. Sebagian ulama tafsir memahami bahwa 5 waktu itulah yang kita amalkan dengan sholat fardu 5 waktu, yaitu pada pagi hari sholat subuh, kemudian pada petang hari yaitu sholat asar, dan pada waktu malam menjelang malam sholat maghrib, dan pada waktu malam adalah sholat isya, kemudian pada waktu zuhur. Itulah isyarat dari hina tumsun pada waktu petang, hina tusbihun pada waktu pagi, wa asyian pada waktu malam atau menjelang malam, dan kemudian tuzhirun pada waktu sholat zuhur. Syekh As-Sa'di rahimallah mengemukakan demikian, tidak menafikan bahwa waktu-waktu bertasbih adalah waktu-waktu yang umum, waktu kapan saja. Namun 5 waktu ini adalah waktu yang sangat utama untuk kita bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Karenanya diperintahlah oleh Allah tasbih tersebut dijalankan dalam 5 waktu sholat kita semuanya. Dalam hadis Imam Ahmad, 2 ayat ini dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala ukhbirukum, tidakkah aku beritahukan kepada kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya, lima samallah Ibrahim khalilahul ladzi waffa,
Kenapa Nabi Ibrahim dinamakan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, karena setiap pagi dan petang Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bertasbih mengagungkan Allah. Inilah ayat yang selalu dipanjatkan. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyaw wa hina tudhirun. Dua ayat inilah yang insya Allah kita rutinkan untuk kita baca di pagi hari dan petang hari sebagai bukti kita bertasbih, bertahmid, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Tirmizi rahimahumallah rahmatan wasi'ah, bahwa bertasbih mengagungkan Allah di antaranya dengan dua ayat ini adalah yang paling utama. Siapa yang di setiap pagi dan petang hari ia bertahmid, bertahlil, bertasbih mengagungkan Allah dengan ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadihil khairu kulluhu la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar thumma yaqul Allahumma gfirli au da'a lima istajaballahu lahu. Siapapun yang banyak mengungkapkan la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah dengan ungkapan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, atau dia berdoa dengan doa-doa yang lain, maka doanya niscaya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain tentang keagungan Allah di ayat 19. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Menghidupkan bumi menjadi subur dari tandusnya. Wa kadzalika tukhrajun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan manusia, membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Beberapa pandangan para ulama tafsir tentang maksud mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, karena kita semuanya berasal dari sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak ada artinya dalam kehidupan ini. Dari air mani tidak disebut hidup, namun kemudian Allah ciptakan, Allah sempurnakan, dan Allah tiupkan ruh, jadilah kita hidup. Bahkan semua makhluk berasal dari mati, dari tiada. Allah ciptakan, dan kemudian setelah kehidupannya Allah matikan kembali, dan kemudian Allah bangkitkan. Ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah juga sebagai bukti mudahnya Allah mencipta manusia, maka mudah pula bagi Allah untuk menghidupkan kembali, untuk meminta pertanggungjawaban manusia. Ayat-ayat berikutnya dari ayat 20 sampai dengan ayat 25 dikategorikan sebagai ayat-ayat tentang qudratullah, ayat-ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ungkapan di awal ayatnya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda. Maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ayat 20. Di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesarannya, keagungannya dan kekuasaannya
Allah mencipta kalian dari tanah, berasal dari tanah, yaitu manusia pertama, Nabi pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah mencipta dari tanah. Kemudian manusia dikembangbiakkan oleh Allah. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian menjadi manusia yang berkembang dalam jumlah yang banyak. Dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bertakwalah wahai manusia kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Adam dicipta dari tanah. Kemudian Allah ciptakan darinya Hawa, istrinya. Dari keduanya berkembang biaklah manusia. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Ayat 21 Allah menyebutkan beberapa tanda keagungannya dan kekuasaannya. Wa min ayatihi, yaitu Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan hidup kalian. Suami Allah cipta untuknya pasangan, yaitu istri. Istri Allah cipta untuknya pasangan, yaitu suami. Dari keduanya berkembanglah anak dan keturunan. Demikian agungnya sebuah penyatuan manusia, suami dan istri, istri dan suami, dalam keagungan dan kalimat-kalimat Allah, agar terjadilah sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha, agar kalian, wahai semua manusia, mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Ketentraman dan ketenangan yang dimaksud adalah kekhusyuan dalam beribadah. Yang dimaksud adalah kemudahan untuk mencari karunia Allah, atau ketenangan dalam arti sesungguhnya ketentraman, kedamaian, kebahagiaan manakala ia hidup dalam rumah tangga yang harmoni. Untuk ketenangan itu Allah anugerahkan kepada dua pasangan, suami dan istri, mawaddah, cinta yang berdasarkan unsur biologis, dan kemudian rahmat, kasih sayang yang merupakan anugerah tertinggi dari Allah. Manusia bercinta dan berkasih sayang sesungguhnya adalah karunia Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat dalam kehidupan dunia ini. Dengan satu rahmat manusia saling berkasih sayang. Dengan satu rahmat hewan pun saling berkasih sayang. Dan 99 rahmat Allah tangguhkan nanti di dalam surganya. Kasih sayang yang tiada terkira. Itulah keagungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat 21, inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Pada seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan keagungan dan kekuasaannya adalah tanda-tanda bagi kaum yang mau memikirkan keindahan, keagungan, dan kebesaran ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tanda berikutnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut dengan wa min ayatihi di ayat 22 adalah penciptaan langit yang sangat kokoh, bumi yang sangat agung. Kemudian perbedaan lisan-lisan manusia, bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia, dan juga warna kulit yang Allah tetapkan untuk makhluknya. Perbedaan-perbedaan pada bahasa, keadaan, bentuk tubuh, warna kulit bukan menunjukkan Allah membeda-bedakan secara fisik, tapi itu untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Perbedaan tersebut bukan kemudian untuk menjadikan manusia sombong dengan keadaan fisiknya yang mungkin lebih tinggi, mungkin lebih indah,
mungkin lebih sempurna, tetapi diingatkan di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan-perbedaan itu sunnatullah, namun penilaiannya adalah yang paling mulia di sisi Allah, bukan berdasarkan fisiknya, tapi berdasarkan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian seluruh umat manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat fisik kalian, gambar kalian, bentuk tubuh kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Amal hati dan amal lisan serta amal dengan anggota badan itu yang akan menjadikan manusia lebih mulia dan dikategorikan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah berikutnya di ayat 23 yang juga menggunakan ungkapan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadlih. Dua tanda di ayat 23 yaitu tidurnya kalian, berehatnya kalian di waktu malam dan di waktu siang. Pembeda ayat ini dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam untuk tidur, siang untuk mencari karunia-Nya. Di ayat ini Allah sebutkan bahwa tanda kekuasaannya adalah manusia mudah berehat, manusia mudah tidur baik di waktu malam dan juga di waktu siang. Umumnya manusia berehat dan tidur di waktu malam dari kepenatan dan keletihan bekerja di siang hari. Namun bisa jadi ada sahabat saudara kita yang sakit dan ia membutuhkan waktu rehat, waktu tidur di siang hari. Atau mereka yang bekerja di malam hari, tentu ia membutuhkan waktu rehatnya di siang hari selama mereka menunaikan dan memenuhi hak tubuhnya dengan baik, yaitu berehat dan tidur di waktu malam dan di waktu siang. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang kedua di ayat 23 tandanya adalah kalian semuanya berusaha sungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah. Berarti Allah menyiapkan karunia-Nya dalam berbagai bentuknya. Karunia rizki, karunia keluarga, karunia harta, karunia kesehatan, karunia dalam berbagai bentuknya, semuanya sudah Allah siapkan, dan itu tanda Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan seluruhnya adalah untuk tanda-tanda yang layak selalu difikirkan oleh orang-orang yang mau mendengar, mau melihat, mau menyaksikan, mau memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak disaksikan dalam kehidupan ini, dalam dirinya, dalam makhluk yang lain, bahkan dalam semesta Allah ciptaannya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ayat 24 menyebut tanda kekuasaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala mencipta yang bernama kilat atau petir. Tujuannya adalah Allah memperlihatkan petir dan kilat itu dalam rangka menimbulkan takut dan harap bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perasaan takut, perasaan harap itulah perasaan yang sangat mulia. Manusia diminta oleh Allah untuk selalu memiliki rasa harap yang tinggi kepada Allah, namun juga rasa takut yang paling tinggi kepada Allah. Benar, ada rasa takut kita dengan makhluknya, ada harap kita dengan makhluknya. Saat petir kita dengar, maka kita merasa takut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik petir tersebut, pemilik halilintar tersebut? Demikian juga
ketika kita mendengar petir, mendengar guruh, atau mendengar suara yang sangat keras, maka kita juga berharap kepada Allah, berharap kita dilindungi dari bahaya, dari kecelakaan, madarat dari makhluk-makhluk Allah yang sangat luar biasa tersebut. Manusia yang memiliki sikap khauf, takut kepada Allah, sikap roja, harap kepada Allah, itulah yang akan Allah penuhi. Allah penuhi apa yang dia hajatkan, Allah penuhi pula manakala ia memohon perlindungan kepada Allah, sebagaimana disabdakan di dalam hadis Tabrani, siapa yang selalu ada perasaan harap di dalam dirinya, takut di dalam dirinya, maka Allah akan memberi apa yang ia harapkan. Allah akan menjauhkan dari apa yang dia takutkan. Ayat 25 masih berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dengan redaksi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya yaitu tanda kebesaran, keagungan, dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta langit dan bumi dengan kokoh, berdiri dengan kokoh, seluruhnya tegak mengikuti kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah memanggil kalian semua, sekali panggil dari bumi Allah, yaitu pada akhir kiamat nanti, pada kehidupan nanti, saat kita dibangkitkan oleh Allah, sekali panggil, yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua, manusia semuanya akan bangkit keluar dari kuburnya untuk menghadap Allah, mendapatkan balasan. Jika baik, balasan kebaikan, namun jika buruk adalah balasan keburukan. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ayat 26 memperkuat ayat 25. Sungguh bagi Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan semua makhluk itu tunduk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Ayat 27 masih tentang bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana bukti kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menggunakan ungkapan yang berbeda. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih. Dialah Allah yang maha kuasa untuk mencipta manusia dari permulaan, kemudian mengulangi penciptaannya kembali, dan itu semuanya amat sangat mudah bagi Allah. Dialah Allah pula yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan di buminya, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa dua sifat yang selalu Allah hadirkan di dalam Al-Quran, sifat yang menunjukkan manusia berharap besar kepada Allah, namun ada sifat yang akan menghadirkan rasa takut bagi manusia. Al-Aziz, maha perkasa, manusia tentu akan merasakan takut dengan keperkasaan dan kemahakuatan Allah. Tapi Al-Hakim, Allah maha bijaksana, manusia sangat berharap dengan maha bijaksana Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki azabnya yang sangat pedih, menimbulkan rasa takut. Tapi Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, maka akan menimbulkan harap yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menimbulkan rasa takut namanya sifat jalilah. Sedangkan sifat yang menimbulkan harap yang sangat besar kepada Allah namanya disebut dengan sifat jamilah. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat tersebut menyebut beberapa tanda kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, dan maha bijaksana Allah. Semua manusia Allah ciptakan, dan semua manusia pasti Allah akan bangkitkan. Dan semuanya tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya amat sangat mudah. Dan semuanya
juga karena Allah memiliki sifat yang maha tinggi, sifat yang maha sempurna. Begitulah gambaran tentang ayat 27. Ayat 28 berbicara tentang perumpamaan. Perumpamaan antara makhluk dengan Khalik. Perumpamaan ini Allah gunakan untuk menunjukkan keagungannya dibandingkan dengan makhluk. Bahkan perumpamaannya adalah tentang seorang hamba dengan majikan. Tentu antara hamba dan majikan terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Dan tidak mungkin disamakan antara seorang budak dengan majikannya. Bagaimana mungkin disamakan antara makhluk dengan Al-Khaliq? Perumpamaan ini dalam pandangan para ulama Al-Quran adalah dalam rangka menguatkan betapa manusia semakin meyakini dan mengimani keagungan Allah, pada masa yang sama semakin mengakui kelemahan pada dirinya, kelemahan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki harta yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan hamba-hambamu? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Perumpamaan ini, kata para ulama tafsir, menggambarkan tidak ada kepantasan, tidak ada kepatutan antara sekutu-sekutu Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara yang dimiliki oleh Allah dengan yang dipunyai oleh makhluk-makhluknya. Tidak mungkin setara antara Allah dengan makhluknya, seperti tidak mungkin setara antara majikan, antara tuan dengan budaknya. Antara manusia saja terdapat perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu tidak mungkin disamakan, disetarakan. Bagaimana mungkin manusia menyamakan antara Al-Khaliq, yaitu Allah, dengan makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian itu adalah dalam rangka agar manusia semakin menyadari kelemahannya dan semakin mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yaqilun. Demikian semua tanda-tanda, semua ayat-ayat Allah kami jelaskan bagi kaum yang mampu dan mau mengerti, yang mampu dan mau berfikir, yang mampu dan mau merenungi semua keagungan ciptaan Allah, bukti-bukti dan tanda keagungan Allah. Bagaimana dengan orang-orang zalim? Ayat 29 menggambarkan sikap orang-orang zalim. Orang-orang zalim justru mereka hanya mengikuti keinginannya tanpa ada dasar ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat menolong selain Allah. Faman yahdi man adallallah. Kita memohon petunjuk kepada Allah. Kita memohon sarana-sarana petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, memelihara hidayah, bahkan meningkatkan hidayah dari waktu ke waktu hingga kita menghembuskan nafas terakhir kita dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan ungkapan yang itu akan menyelamatkan kita, bahkan melayakan surga kita, sebagaimana sabda Nabi, siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah dakhalal jannah, ia layak menduduki, menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berikutnya di ayat 30. Allah perintahkan semua manusia yang sudah mengakui sekian banyak tanda kebesaran Allah, meyakini keagungan Allah, hendaklah mereka selalu menghadapkan wajahnya lurus, menjalankan agama ini sesuai dengan fitrah yang Allah sebabkan. Allah mencipta manusia sesuai dengan fitrahnya. Ulama memahami
fitrah ini mayoritasnya adalah maknanya sesuai dengan agama tauhid. Manusia Allah ciptakan seluruhnya sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia suka dengan kebaikan. Fitrah manusia bahagia dengan kebaikan. Fitrah manusia suka menolong. Fitrah manusia ingin terjadi kebaikan-kebaikan. Fitrah manusia ingin seluruhnya pula mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Manusia yang sebaliknya menginginkan kerusakan, menginginkan bahaya, menginginkan madarat untuk dirinya dan orang lain, berarti fitrahnya sudah kotor, fitrahnya sudah rusak. Maka Allah perintahkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Teruslah hadapkan wajahmu, teruslah jaga fitrahmu, karena fitrah itu adalah anugerah Allah termahal untuk manusia. Dengan fitrah itu manusia beribadah, beramal soleh. Dengan fitrah manusia memenuhi perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangannya. La tabdila li khalqillah. Sungguh tidak mungkin ada perubahan pada fitrah Allah yang Allah tetapkan pada manusia. Dzalika dinul qayyim. Begitulah agama yang lurus, agama yang menuntun kita semuanya. Namun amat sangat disayangkan, walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa kelurusan agama ini berdasarkan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia, sehingga manusia yang mampu menjaga fitrahnya, mampu selalu berusaha memelihara fitrahnya, ia akan berada dalam kelurusan dan kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Allah. Mereka yang keluar dari fitrah, mereka yang tidak mau menjaga fitrahnya dengan sebaik-baiknya, disebutkan di ayat 31, yaitu dikategorikan orang-orang musyrikin. Mereka itu selalu memecah belah manusia. Mereka selalu berusaha agar manusia itu tidak bersatu, dan masing-masing bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Kebanggaannya bukan kebanggaan atas amal, bukan kebanggaan atas ibadah, tapi kebanggaannya atas asal-usul. Kebanggaannya dengan keturunan, kebanggaannya dengan materi, kebanggaannya dengan fisik. Padahal diingatkan, kebanggaan kita, bahkan kebahagiaan kita adalah karena kita mampu selalu menjaga fitrah, beribadah, beramal soleh, terus mengikuti kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah. Itulah sesungguhnya kebahagiaan, dan itulah sesungguhnya pula kebaikan yang paripurna dari Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian bersikap seperti orang-orang musyrik. Dikatakan orang musyrik keluar dari fitrah. Dikatakan orang musyrik berarti tidak mau memelihara fitrah yang merupakan anugerah Allah. Dan sebaliknya, kita diperintah oleh Allah untuk selalu kembali kepada Allah, munibina ilaih, untuk selalu kita berusaha kembali kepada Allah, menjalankan semua tuntunan dan perintah Allah, sehingga kita layak mendapatkan beragam kebaikan dari Allah. Atau dimaknai munibina ilaihi, yaitu selalu berusaha untuk bertobat, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, serta bertakwa kepada Allah. Dan di antara tanda takwanya adalah selalu mampu menjalankan dan mendirikan sholat. Begitulah ayat 31 dan 32 dikaitkan oleh para ulama, dua golongan manusia yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu berusaha untuk menghindari kesalahan. Jika bersalah, mereka segera bertobat, beramal soleh, menjaga sholat-sholatnya. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan manusia Allah gambarkan di ayat 33 sampai dengan ayat 36. Inilah keadaan manusia yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh Allah. Manusia apabila mendapatkan kebaikan, ia bersyukur kepada Allah. Namun apabila mendapatkan ujian,
ia bersabar kepada Allah, itulah yang terbaik. Namun ada manusia yang apabila mendapatkan bahaya, ditimpa bahaya, mereka betul-betul memohon, berdoa, kembali kepada Allah, bertobat. Apabila Allah memberi sedikit rahmat, menjauhkan dari bahaya dan musibah tersebut, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah. Seluruhnya adalah mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka Allah katakan, fatamatta'u, jika kalian tidak mau memahami semua karunia Allah, maka silakan kalian bersenang-senang. Namun ingatlah bahwa kesenangan kalian adalah juga akan dimintai pertanggunggan jawabnya di sisi Allah. Bersenang-senang adalah merupakan fitrah manusia. Manusia butuh rehat, manusia butuh kesenangan, kebahagiaan. Namun kedua-duanya, kesenangan dan kebahagiaan, tidak boleh keluar dari jalur ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan dengan tidak melanggar bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah, dan kita tidak melakukan apapun yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Am anzalna alaihim sultana fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Atau kami menurunkan kepada mereka penjelasan, ayat-ayat yang sangat jelas, bukti-bukti yang sangat terang, tapi mereka selalu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang pertama ayat 33 maupun yang kedua ayat 35 berbicara tentang orang-orang yang tidak mensyukuri karunia Allah. Jika mendapatkan kesulitan, mereka mengadu, berdoa, bermunajat. Tetapi apabila dilepaskan dari kesulitan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Atau mereka selalu mempersekutukan Allah. Bahkan mereka berusaha semua bukti-bukti dan tanda kebesaran Allah mereka hilangkan, mereka buang. Kenapa? Karena mereka justru ingin mempersekutukan Allah, ingin membuat tandingan-tandingan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 36, ayat terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini. Wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'ah bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Inilah sikap manusia. Kebanyakan manusia yang jauh dari bimbingan Allah. Apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, rizki, harta, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, mereka bergembira, mereka berbahagia dengan rahmat tersebut. Namun apabila ditimpa musibah karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka pula berputus asa kepada Allah. Padahal yang diminta oleh Allah, yang dituntun oleh Nabi Allah adalah manakala mendapatkan rahmat Allah, kenikmatan dan kesenangan, kita mensyukuri dan menjadikannya adalah media untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Manakala sebaliknya Allah uji, Allah batasi harta dan rezeki kita bersabar dan terus bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Insya Allah suatu saat Allah berkenan menghindarkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari bencana, sehingga kita kembali mendapatkan rahmat Allah, nikmat-nikmat Allah yang lebih besar. Dan Nabi mengingatkan bahwa sikap yang terbaik tersebut hanya dapat ditunjukkan oleh mereka yang imannya agung, yang imannya tinggi. Dan keimanan adalah betul menjadi solusi. Iman itu menjadi parameter. Iman itu menjadi pembuktian. Orang yang dalam keadaan senang, dengan keimanan ia baik. Orang dalam keadaan sulit, dengan keimanan ia baik pula. Mereka yang diberikan oleh Allah karunia yang melimpah, dengan keimanan baik pula. Mereka yang dibatasi rizkinya oleh Allah, namun dengan keimanan baik pula. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, Allah anugerahi kenikmatan, kemewahan, harta yang melimpah. Namun karena imannya baik, kedua-duanya juga adalah baik dan calon penghuni surga. Sebaliknya, ada Bilal bin Abi Rabah,
ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Keduanya dalam kehidupan yang terbatas. Allah batasi rezekinya, namun dengan keimanan keduanya pula adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah. Khususnya yang kita bahas tadi adalah tentang beberapa tanda bukti keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah yang menimbulkan khauf yang besar kepada Allah, roja yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan Al-Qur'an, tuntunan Allah melalui Al-Qur'an, tuntunan Nabi melalui hadis-hadisnya adalah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dan menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berikan pertolongan sehingga kita diberikan kemudahan terus-menerus oleh Allah untuk meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kesolehan kita, termasuk dengan majlis tafsir Al-Quran ini. Jazakumullah khairah. Terima kasih kepada seluruh pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, kepada Ibu Ketua, seluruh jamaah, seluruh yang mengikuti majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini akan menjadi taman-taman surga di yaumil qiyamah kelak, seperti Nabi menjadikannya taman-taman surga dalam kehidupan dunia kita. Ayat yang kita baca akan mensyafaati dan memberikan perlindungan, memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wal afu minkum. Jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.